Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Santri-santriku rahimani wa rahimakumullah, azza wa jazakumullah. Semoga Allah melimpahkan kebaikannya pada kita. Kita lanjutkan pelajaran kita dari Sahih Al-Adab Al-Islamiyah, masih dalam bab tentang adab tilawatil Quran. Yang berikutnya adab yang atas, yang ke-9, al-ikhlasu inda ta'allumihi wa ta'limihi wa tilawatihi. Ikhlas ketika belajar, mengajarkannya dan membacanya. Ini termasuk hal yang pokok, yang penting, yang harus diperhatikan ketika kita bersama Al-Quran. Karena ada hadis yang dibawakan oleh Syekh tentang bahayanya orang yang tidak menjaga keikhlasan dalam membaca Al-Quran. Rawa Muslim fi sahihihi an Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu qala. Imam Muslim membawakan dalam sahihnya dari sahabat Sulaiman bin Yasar, mudah-mudahan Allah meridai beliau. Kata beliau, tafarraqan nasu an Abi Hurairah faqala lahu natul ahli Syam. Kata Sulaiman bin Yasar, telah berpencar orang-orang dari majelisnya Abu Hurairah. Lalu ada orang yang berkata kepadanya, telah maju atau telah berperang orang-orang Syam. Ayo Syekh, hadithna hadithan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Syekh, ini orang tadi memanggil Abu Hurairah dengan Syekh, sebuah kehormatan. Ceritakan sebuah hadis yang kau mendengar dari Rasulullah sallam. Qala na'am, iya, kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallam beliau bersabda, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Bahwa manusia yang paling pertama ditetapkan hukumnya atau dihukumi pada hari kiamat, yaitu seseorang yang mati syahid dalam peperangan, lalu dia dihadapkan kepada Allah, lalu Allah menunjukkan kepadanya nikmat-nikmat itu, maka orang itu mengenalnya, mengetahui tentang nikmat dia mati syahid di situ. Qala fama 'amilta fiha, maka Allah bertanya kepada orang itu, mengapa kamu melakukan hal itu? Qala qataltu fika hatta ustushhitu lak, hatta ustushhitu. Kemudian orang tadi menjawab, aku berperang untukmu ya Allah sehingga aku mati syahid. Qala kadzabta walakinnaka qatalta li ayyuqala jari'un faqad qila. Maka Allah membantah orang tadi, sungguh kamu dusta, akan tapi sebenarnya kamu berperang supaya disebut sebagai pemberani atau pahlawan, dan sudah disebutkan gelar itu kepadamu. Tsumma umira bi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar.
maka kemudian diperintahkan untuk diseret orang itu atas wajahnya sampai dilemparkan ke dalam neraka. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara al-Qur'an fa utiya bi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Dan ada lagi seorang yang dia belajar ilmu, mengajarkannya, membaca Al-Quran, lalu didatangkan orang itu, lalu Allah menunjukkan kepadanya nikmat itu, kemudian dia mengetahui nikmat itu. Qala fama 'amilta fiha, maka Allah bertanya, apa yang kamu lakukan di situ? Yani apa yang kamu lakukan terhadap ilmu dan Al-Quran itu? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Quran. Orang tadi menjawab, aku belajar ilmu, mengajarkannya, membaca Al-Quran itu karenamu, untukmu ya Allah. Qala kadzabta walakinnaka ta'allamtul ilma liyuqala 'alimun wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari'un faqad qila. Maka Allah membantah orang tadi, dusta kamu, tapi kamu belajar ilmu dan mengajarkan itu supaya dikatakan orang yang alim. Kamu membaca Al-Quran itu supaya dikatakan sebagai ahli qari, ahli baca, ahli Al-Quran, dan sungguh telah disematkan gelar itu kepadamu. Tsumma umira bi wa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka kemudian dia diperintah untuk diseret atas wajahnya sehingga dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga, wa rajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal kullihi fa'utiya bi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Seseorang yang diluaskan oleh Allah, diberi dari berbagai macam harta semuanya, lalu didatangkan dia, ditunjukkan kepadanya nikmat perbuatannya itu, maka dia pun mengenal. Qala fama 'amilta fiha, maka Allah bertanya, apa yang kamu lakukan atas perbuatan itu? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Maka dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan di jalan yang kau mencintainya untuk diinfakkan di situ, kecuali aku pasti menginfakkan di sana untukmu ya Allah. Qala kadzabta walakinnaka fa'atal yuqala huwa jawadun faqad kila. Maka Allah membantah, kamu dusta, sesungguhnya kamu melakukan hal itu supaya disebut sebagai orang yang dermawan, dan sudah disebutkan hal itu, sudah digelari kamu dengan hal itu. Summa umira bi fasuhiba ala wajhi summa ulqiya finnar. Maka kemudian diperintahkan untuk diseret atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka. Waliyadzubillah. Ini dalil yang disampaikan oleh Syekh tentang adab dalam baca Al-Quran supaya ikhlas. Yani tidak ada tujuan yang lain dalam belajar Al-Quran, mengajarkannya ataupun membacanya. Ada 3 amalan yang besar yang disebutkan dalam hadis ini. Ini amalan yang tidak main-main, amalan besar. Pertama, amalan syahid, mati syahid itu gak sembarangan. Amal yang besar yang tidak semua orang bisa. Ya. Maka karena salah niatnya, bukan karena Allah, tapi dia tujuannya lain, maka diseret ke dalam neraka. Bahkan awal orang yang pertama akan diseret ke dalam neraka. Demikian pula belajar Al-Quran itu adalah belajar ilmu yang utama, yang paling agung. Tapi ketika salah niatnya, maka bukan mendapatkan pahala yang besar, tapi justru ditelungkupkan atas wajahnya ke dalam neraka. Karena salah niatnya, dia mempelajari Al-Quran supaya dikatakan alim, ahli Quran. Bahaya yang namanya itu. Demikian pula orang yang ketiga ini, dermawan, banyak sekali sedekahnya, tapi dia bersedekah bukan karena Allah supaya dikatakan sebagai
orang yang dermawan sehingga juga tidak bermanfaat sama sekali amalannya. Maka di antara adab yang harus kita jaga dalam membaca Al-Quran supaya kita ini ikhlas karena Allah dalam membaca Al-Quran. Kemudian adab yang asyir, yang ke-10, ayasta'id al-qari'u minasyaitonir rajim. Hendaknya orang yang membaca Al-Quran berlindung pada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 98, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Allah berfirman, kalau kamu membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ini adab ketika kita membaca Al-Quran supaya berlindung pada Allah dari syaitan. Karena syaitan itu tidak akan pernah ridho kepada kita, selalu berusaha menjatuhkan kita, menggoda kita. Dan kita berlindung kepada Allah dari syaitan ini supaya kita ini tidak merasa sombong, mampu menghadapi syaitan. Kita nggak mampu kalau tidak ditolong oleh Allah. Maka kita harus meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan ini. Kemudian adab yang berikutnya, hadis tahsinu as-sauti bil Quran, memperbaiki suara dalam membaca Al-Quran. Fa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, dalam kitab dua yang sahih yakni Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah bahwa beliau pernah mendengar Nabi sallallahu bersabda, ma adinallahu li syai'in ma adani nabiyyin hasana sauti bil Qur'an yajharu bi. Allah tidak pernah memberi izin kepada sesuatu seperti apa yang Allah izinkan kepada nabinya untuk memperbaiki suara dalam Al-Quran dan mengeraskannya. Rawi Abu Dawud as-Albani anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW zayyinul Quran bi aswatikum. Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis yang sahih, kata Syekh Albani hadis ini sahih, dari sahabat Al-Bara' bin Azib, kata beliau, bersabda Rasulullah SAW, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Jadi di antara adab yang ke-11 ini, kalau kita membaca Al-Quran, hendaklah dengan suara yang paling baik, dengan lagu yang paling baik. Jangan membaca Al-Quran serampangan, asal-asalan. Dan membaca Al-Quran dengan baik sehingga orang yang mendengarnya juga senang, orang yang membacanya jadi khusyuk, maka itu sesuatu yang sangat bagus yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita berusaha untuk belajar memperbaiki suara kita, memperbaiki lagu kita dalam membaca Al-Quran. Jangan asal-asalan, adalah kita berusaha memperbaikinya. Menadab yang ke-12, adamul jahr 'alal akharin, tidak mengeraskan bacaan kepada yang lain. Rawi Tirmidzi wa qala hasan gharib an Uqbah bin Amir radhiyallahu an qala. Imam Tirmidzi meriwayatkan suatu hadis yang hasan gharib dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu beliau, kata beliau, aku mendengar Rasulullah bersabda, al-jahir bil Quran kal jahir bis sadaqah wal musir bil Quran kal musir bis sadaqah. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mengeraskan baca Al-Quran seperti orang yang mengeraskan dalam sedekah, orang yang menyatakan dalam sedekah. Dan orang yang menyembunyikan baca Al-Quran seperti orang yang menyembunyikan dalam sedekah. Ini Rasulullah SAW menyamakan membaca Al-Quran itu seperti sedekah. Kalau sedekah itu sebenarnya yang paling utama disirkan, tidak dijaharkan, tidak diterang, tidak ditunjukkan pada orang. Itu yang utama. Tapi boleh ditunjukkan dalam rangka memberi contoh. Demikian pula membaca Al-Quran dalam rangka memberi contoh pada keluarganya, pada temannya, pada anaknya, maka boleh dikeraskan. Tapi kalau tidak ada tujuan-tujuan yang baik, maka hendaknya disembunyikan supaya menghilangkan dari riya dan sum'ah. Kemudian
Adab yang ke-13, al-kafu anil qiraah idza sya'ara bin nu'as. Menahan dari membaca kalau sudah merasa ngantuk. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza qama ahadun al-lail fasta'jama al-Qur'an alisanih walam yadri ma yaqulu falyattaji." Kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kalian berdiri pada suatu malam, maka hendaklah dia membaca Al-Quran dengan lisannya falam yadri, karena dia tidak tahu apa yang dia fasta'jama Al-Quran, hendaklah dia betul-betul memperhatikan bacaan Al-Qurannya dalam lisannya itu. Kalau dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, hendaklah dia segera istirahat. Yani kalau sudah ngantuk, hendaklah dia istirahat, tidak melanjutkan bacaannya, karena khawatir kalau ngantuk terus membaca Al-Quran jadi keliru bacaannya. Mestinya memuji pada Allah, akhirnya malah mencela dirinya. Maka ini bahaya. Jadi kalau sudah ngantuk, capek, istirahat semampunya membacanya itu, sehingga mendapatkan faedah ketika membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.